Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Setiawan Giantoro, NIM 202014400044. Kali ini saya akan membahas topik tentang pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing menurut hukum internasional dan hukum Indonesia. Latar belakang. Pada Minggu 28 Juni 2015 sekitar pukul 08.45 WITA dilaporkan adanya sebuah helikopter sipil asal Malaysia yang mendarat tanpa izin di pos pengamanan perbatasan Haji Kuning, Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pesawat yang berlogo Grand 9M YMH berjenis Kopter Agustus 109 tersebut adalah milik Sabah Air Aviation atau Malaysia. Helikopter itu dipiloti oleh Kapten Roslan tanpa didampingi co-pilot. Tambahkan pula bahwa helikopter itu terbang dengan rute Tawau, Kampung Sungai Melayu, Malaysia. Penumpang pesawat terdiri dari 5 orang, yaitu Mendagri Ahmad Zahid Hamidi dan 4 orang kontraktor yang sedang membangun jalan di Kampung Sungai Melayu. Tujuan Menteri Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi adalah untuk meninjau jalan yang sedang dibangun di Kampung Sungai Melayu. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hukum udara internasional mengatur mengenai pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing. Yang kedua, bagaimana hukum nasional Indonesia mengatur mengenai pengaturan pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing. Hasil penelitian dan pembahasan. Wilayah atau teritorial adalah unsur yang sangat penting yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk melaksanakan kedaulatan teritorialnya. Ruang udara merupakan salah satu bagian terpenting dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Negara dapat melakukan berbagai kegiatan komersialisasi terhadap ruang udaranya untuk sebesar-besarnya. Ruang udara dapat digunakan oleh negara lain untuk menyerang kepentingan negara kolong dengan keuntungan pendadakan dan efek serangan yang sangat luas. Juga dapat digunakan untuk keuntungan spionase pada masa damai. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila mayoritas negara sangat ketat dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah udaranya. Negara menyadari pentingnya penataan ruang udara yang tidak hanya untuk keperluan kesejahteraan rakyatnya, tapi juga untuk dipersiapkan dan ditata bagi kegiatan hukum. Sangat strategisnya wilayah ruang udara bagi pertahanan keamanan negara kolong telah disadari oleh pembentuk Konvensi Paris 1919 tentang The Regulation of Aerial Navigation. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 tentang International Civil Aviation menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Wilayah teritorial adalah wilayah daratan dan laut teritorial yang berhubungan dengannya memiliki yurisdiksi eksklusif dan kewenangan yang penuh untuk mengontrol ruang udara di atas suatu negara atas ruang udaranya. Pelanggaran ruang udara Indonesia oleh pesawat asing menurut hukum nasional Indonesia. Untuk memahami pengaturan kedaulatan Indonesia atas ruang udara beserta penegakan hukumnya, perlu dilakukan kajian terhadap beberapa peraturan terkait seperti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Terus Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, mengadopsi dari Konvensi Chicago tahun 1944 Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya.